Mas. Selamat siang semua. Sabar hari ini. Sehat. Ya, oke. Sehat semua ya. Semangat. Ya. Mengawali dalam mata hari ini, mari kita mulai dengan berdoa supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, silakan kita semua kita berdoa ya. Dulu semuanya. Iya. Kita lagi pembelajaran ada yang absen? Ini kenapa entah sendiri? Kenapa? Ada apanya? Pemberitahuannya? Nggak ada. Berarti apa ya? Harusnya kalau misalkan sakit harus ada pemberitahuan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita buat hari ini, Ibu mau menunjukkan sebuah video kepada kalian supaya paham kalian apa nanti yang kalian lihat dari video itu. Yang pasti Ibu sudah pesankan harus fokus ya, harus fokus supaya dapat inti dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, bekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tekanan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui, namun jika kita berkahan, selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Kalau saya disebutkan namanya, kira-kira apa pembelajaran yang kalian dapat dari video yang Ibu tayangkan tadi? Ayo tepuk tangan. Oke, silakan betul. Apa tadi? Harus merasakan bersyukur. Oke, berarti senantiasa bersyukur dalam hidup itu ya. Ada yang lain? Oke, good. Oke, silakan Nak.
Hidup itu jujur dan tidak berbohong. Oke, good. Jujur tidak berbohong ya. Apa? Jadilah manusia yang berkarakter. Oke, satu orang lagi. Kasih kesempatan. Ada lagi yang mau kasih? Oke. Itu. Belajar bersyukur, karakter, jujur gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Inti dari video kita tadi? Uang tidak perlu, karakter nomor satu itu. Artinya lebih tidak perlu uang, tidak perlu uang. Pasti begitu belakangan. Yang paling utama adalah karakter. Oke, jadi intinya tadi dari video tadi itu kita, kalian, ibu terlahir dengan keadaan yang berbeda-beda ya kan? Berbeda-beda, ada yang sudah ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang biasa-biasa gitu kan? Ada yang apalagi kaya, ada yang miskin. Nah, berbeda-beda sama seperti botol, berbeda-beda bentuknya. Nah, tetapi yang menentukan harganya apa? Isinya yang menentukan harganya. Manusia juga seperti itu, yang menentukan harga kita apa? Karakter kita. Karakter yang bagaimana tadi supaya kita berharga? Yang baik. Bagaimana tadi katanya yang baik? Jujur, bertanggung jawab, mau bekerja sama. Jadi hal-hal yang positif. Kalau misalkan karakter kita kurang bagus, orang lain enggan berurusan dengan kita. Jadi intinya kalau kamu mau dirimu berharga, maka jadikanlah karakter yang baik. Oke, itulah sebagai sedikit motivasi kita untuk pagi ini hanya supaya nanti jadi manusia yang berharga. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bioteknologi pangan ya. Contohnya bioteknologi pangan. Ada yang bisa kasih contoh salah satu bioteknologi pangan? Contohnya. Ayo. Contoh bioteknologi pangan apa saja yuk? Apa satu aja? Yuk. Tempe. Iya, good. Mari Allah, tempe. Tempe itu apa ya bahan dasarnya tempe ya? Kedelai ya, kacang kedelai. Nah, kedelai ini tuh dia tumbuh di mana? Di tanah. Iya. Tumbuh di tanah. Tanah ya. Bagaimana kedelai bisa tumbuh di tanah? Ya, di tanah bagaimana dia bisa makan makanannya dari mana? Dari tanah. Iya, dari tanah. Berarti di tanah terdapat unsur hara. Nah, itulah yang akan menjadi pokok materi kita buat hari ini. Tanah dan keberlangsungan kehidupan. Jadi di sini yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini jadi kita nanti belajarnya namanya discovery learning. Discovery learning itu belajar dengan cara kalian yang menemukan sendiri, bukan yang dijelaskan, tapi kalian yang menemukan, mencari dengan membaca buku, mengamati melakukan pengamatan ya, observasi langsung nanti di luar kita melakukan observasi, kemudian juga melakukan diskusi ya. Nah, jadi apa nanti yang akan kalian amati? Yang pertama, kalian nanti akan mengamati tanah di lingkungan sekitar. Kalian amati, kemudian mendata organisme yang hidup di permukaan dan di dalam tanah dengan tepat. Jadi kalian melihat apa saja organisme yang ada di atas tanah. Kemudian apa aja yang ada di dalam tanah. Nah, makanya itu bilang kemarin supaya bawa contoh ya. Kemudian yang kedua, melalui penyajian gambar. Jadi ada nanti gambar
informasi, sudah langsung Ibu buat nanti di LKPD-nya. Kalian dapat menentukan 3 peran tanah bagi kehidupan dengan tempat. Nah, setelah itu baru menyajikan rangkuman pembelajaran dalam bentuk laporan tertulis ya. Rangkuman di sini yaitu hasil penelitian kita tadi. Hasil penelitian yang kita lakukan itu dalam bentuk laporan tertulis. Nah, ini tergantung ya, bukan semua lisan audiovisual bukan. Yang suka dia dengan menulis, yang suka dia aktif tangan aja lah. Nah, berarti dia kalian buat secara artikel, berbentuk artikel atau kayak tulisan laporan gitu ya. Yang suka dengan audio, boleh langsung dengan suara, pesan suara dikirim nanti hasilnya sama ini. Bisa juga dengan cara audio visual. Yang suka dengan apa namanya? Nah, kalian seringkali kan bikin kayak gitu kan, video jadi video, ngirim video. Nah, boleh berupa bentuk video. Nah, ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Kemudian apa saja yang akan Ibu nilai nantinya? Penilaiannya yang pertama sikap ya. Sikap pastinya dilihat bagaimana tanggung jawab kamu, kesopanan kamu, ya. Kemudian kedua yaitu pengetahuan. Pengetahuan itu dari LKPD-nya nanti yang dilihat hasil kerja kamu, hasil kerja jawaban kamu. Betul nggak kamu sudah menemukan, sudah berhasil mendata organisme yang ada di permukaan tanah dengan yang di bawah. Kemudian peran, mampu menjelaskan peran dari tanah tadi bagi kehidupan. Dan kemudian untuk keterampilan, nilai keterampilan itu ambil dari hasil produk kalian tadi, hasil laporan, apakah artikel, apakah dia berupa audio atau audio visual ya. Kemudian untuk kesepakatan belajar seperti yang biasa ya, kesepakatan belajar kita. Kalau dalam pembelajaran selalulah jaga sikap. Kalau ada yang mau bertanya, angkat tangan dulu, jangan semua bertanya. Kemudian saling menghargai, tidak ada yang merasa pintar. Itu saja yang merasa untuk kegiatan awal kita. Sekarang kita masuk ke langsung ke kegiatan inti. Jadi di sini Ibu nggak ada memberikan informasi, enggak. Kalian sendiri nanti yang menemukannya. Kalian yang menemukan lewat penelitian yang kalian lakukan. Jadi sekarang kita akan melakukan penelitian. Sudah? Nah, akan kita lakukan penelitian. Nah, Ibu tanya dulu, menurut kalian, apalah kira-kira fungsi tanah bagi kehidupan? Sebagai tempat makhluk hidup ya, sebagai tempat makhluk hidup. Makhluk hidup apa sih? Yang hidup organisme tanah ya, yang ada di tanah coba. Cacing boleh, semut, ya, good. Oke. Ya, ada nggak pengaruhnya? Ada nggak kira-kira pengaruhnya terhadap kehidupan gitu? Ada nggak pengaruhnya terhadap kehidupan? Kehidupan siapa? Kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup ada 3 jenis, yaitu manusia, hewan, tumbuhan. Nah, itu. Jadi itu yang akan kalian amati nanti sesuai dengan tadi kalian sudah kalian akan membuktikan hasilnya apa betul kan jawaban kalian tadi. Contohnya semut. Nah, seperti itu. Jadi kita akan melakukan penelitian. Nah, di sini Ibu sudah bagi LKPD. LKPD-nya ini nanti kalian bekerja sesuai dengan LKPD. Silakan dibaca. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan sama Ibu. Dibaca dulu LKPD-nya. Ya. Silakan dibaca sebentar. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan sekarang sebelum kita melakukan pengamatan langsung.
petakmu tadi digali. Ada cangkul kan? Ada. Kemudian sebelum menggalinya, nah kita kan tadi di sini diminta untuk menuliskan makhluk hidup yang ada di permukaan tanah dulu kan? Jangan langsung digali ya kan? Kalau digali nanti berlarian makhluk hidup yang di atas. Ya kan? Apa contohnya yang di atas permukaan tanah kira-kira apa ya? Nah, jadi kalian data dulu. Didata dulu. Kalian amati dulu yang sudah kalian bikin tadi 1 meter kali 1 meter ini dari kamu Jo. Nah, adonisi makhluk hidup baru dituliskan di sini. Kalau ada lebih boleh ditambah ke bawah. Ini jangan harus jaminan yang 3 ya. Boleh kamu tambahkan ke bawah. Udah? Nah, kemudian setelah selesai barulah ke makhluk hidup yang ditemukan di dalam tanah. Makhluk hidup yang ditemukan di dalam tanah baru digunakanlah cangkul. Kalian cari lagi yang ke pertanyaan berapa ini? Tinggal bawa 3 kelompok asator jadi mana kamu mengamati. Jangan kau nanti baru kasih sama kawannya biar diapakan tali. Pak, bangun apa ini? Iya, karena sama sih sisinya. Lepas hidup. Dah. Ini tadi. Ini siapa yang gunting ini? Pisau. Di sini masih ada anakku di sini. Ini. Benar kamu bagi soal masih lahiran. Di bawahnya ini kan masih di atas permukaan, yang pasti di atas tanah. Ada sama organisme yang tangkap. Jangkrik belalang. Lupa cuma. Takut. Ini apa nih guys? Jahe. Dari tanah itu. Plastiknya Cakul pilih deh. tadi tutupik. Buat sampo B. Dapat cacingnya. Putri coba sampai putri. Oke. Tadi udah kalian periksanya berapa jenis tanamannya? Berapa macam? Alangkah baiknya diambil contohnya untuk difoto. Oh ya, tunggu bentar. Ini Apa namanya? Ulat bikin nah tadi. oh lipan ya. Oke. Udah masuk tanah. Lihat lagi cek. Nah, sebenarnya ini lebih cantik dia kalau difoto dia. Foto hasilnya nanti pas laporan kalian bisa bikin video. Kan laporan tadi ada video, ada ini. Enggak ada bawa HP. Enggak bisa di. Iya. Jangan dimatikan nak, biar dia apa? Keluarkan cacingnya. Tarik kan cek yang tadi.
Lestari. Jadi itu bisa kian tadi kan foto dulu. Panas ya, panas. Tapi apa? Letih, capek. Ya. Tapi enak kan, lulus kan? Enak kan? Enak. Langsung apa? Berhubungan dengan alam. Oke, jadi waktunya sudah jalan. 10 menit coba kalian diskusikan. Ini pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Kalian diskusikan supaya sempat nanti dipresentasikan. Berbiji 2 ya ada, berbiji 2 ada lagi tumbuhan berbiji 1 itu termasuk tumbuhan di biji. Tadi yang tumbuhan itu tumbuhan tidak berbiji atau tumbuhan biji? Tidak berbiji. Atau disebut dengan apa? Rumput kelas apa itu? Rumputan. Nah ini pelajaran kelas 7. Dan lupa mungkin ya pelajaran kelas Ramina ya, Rami. Hewan juga. Pengelompokan hewan. Hewan yang bagaimana saja tadi yang kau temukan? Adakah dia hewan? Ada 2 jenis hewan. Ini ke kelas 7 lagi kita. Ada apa? Vertebrata, ada avertebrata. Vertebrata bertulang belakang, avertebrata tidak bertulang belakang. Itu sebagai bonusnya indikasi. Makin bisa kamu klasifikasikan, makin ini tambah. Berarti masih ingat pelajaran kelas 7. Kalau bisa kalian klasifikasikan berhubungan kepada kelompok 1 ya. Pada kelompok 1 tadi buat di sini namanya Oke, Rio, mana Rio? Rio. Oke? Ada pengamatan makhluk hidup yang ditemukan di permukaan tanah. 1 belalang, 2 semut, 3 siput, 4 karak, 5 laba-laba. Makhluk hidup yang ditemukan di dalam tanah. Ikan, semut merah, cacing. Ternyata apa saja yang Masih yang ini hasil pengamatan hewan-hewan yang ditemukan di atas permukaan dan di bawah permukaan ya. Masih itu saja pokok bahasan kalian. Silakan ditanggapi kelompok 2 atau kelompok yang lainnya. Bagaimana menurut kalian? Kalian tadi bilang yang mana tadi? Apa saja tadi di atas permukaan? Yang kuat suaranya dan kemudian supaya semakin tampil dan berbicara, ada kata apanya dibuat? Ada kata pengantarnya Pak. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan jawaban kami hasil tadi hewan yang kami temukan. Hewan yang kami temukan tadi di atas permukaan tanah yaitu ini. Nah, jadi di situ kemampuan berkomunikasi dilihat dibandingkan dengan hasil kerja kalian. Apa saja kira-kira yang ada di atas permukaan tanah, apa saja yang ada di bawah permukaan tanah? teman-teman, hasil pengamatan kami makhluk hidup yang ditemukan di dalam permukaan tanah adalah 1 belalang, 2 semut, 3 siput, 4 katak, 5 laba-laba. Hidup yang ditemukan di dalam tanah, ikan, semut merah, cacing. Ikan, semut merah, cacing ada 3. Nah, bagaimana kelompok 2 menanggapi mereka? Nah, pembedaan di Oke, coba ke yang kelompok Gimana menurut? Makhluk hidup yang ditemukan di dalam permukaan tanah, 1 belalang, 2 semut, 3 siput, 4 huruf dan rumput. Sedangkan makhluk hidup yang kami temukan di dalam tanah, 1 ikan, 2 semut merah, 3 cacing. ini nggak ada klasifikasi dibuat ya? Oh iya betul ini masih pengamatan belum ke klasifikasi ya. Silakan untuk
Udah bisa ya mereka ini, silakan Bang. Jadi buat soalnya. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, yang kami simpulkan sebagai pelajaran yang kami butuhkan adalah satu sebagai tempat hidup hewan dan tumbuhan, dua sebagai tempat Sebagai tempat bahwa mereka mengatakan tadi fungsi tanah menurut pengamatan mereka ya. Menurut hasil pengamatan kelompok 2, mereka mengatakan bahwa fungsi tanah tadi katanya sebagai tempat hidup hewan dan tumbuhan gitu ya, hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat mencari makan bagi makhluk hidup. Oke, udah tahu ya jawaban dari kelompok 2 ya. Oke, silakan. Yang mau menanggapi ya, jawaban mereka, ada yang mau menanggapi? Atau setuju semua? Setuju semua? Setuju? Sebagai tempat hidup kata mereka, sebagai tempat hidup tumbuhan dan hewan, dan juga tempat mencari makanan. Ayo, ada yang mau menanggapi tidak? Setuju nggak kalian semua dengan jawaban mereka? Setuju semua kelompok? Ada atau ada yang ini mengganjal di hatinya? Ayo. Silakan. Nah, oke, kita kasih kesempatan. Ini agak ada bisik-bisik tetangga. Bolehlah kalian bagikan bisik-bisiknya. Oke, silakan. Nanti. Gak ada di bilang mereka berkembang biak. Berarti menurut kalian kurang lengkap gitu ya. Sebagai tempat berkembang biak. Bagaimana kelompok 2? Setuju dengan masukan mereka? Setuju. Oke, kita bahas. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya, kita bahas satu persatu dulu ya. Jawaban dari kelompok 2. Tadi katanya sebagai tempat hidup tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan berarti semua ya, semua tumbuhan, semua hewan. Berarti tempat hidupnya itu di tanah. Oke, itu yang ditanya dulu. Setuju? Tidak. Jadi? Iya, karena tidak semua hewan hidup di tanah. Berarti yang hidup di tanah hewan tertentu. Nah, jadi nggak boleh dikatakan, artinya di situ nggak boleh kita bilang sebagai tempat hidup hewan, karena ada juga hewan yang di air, bukan di tanah ya. Nah, contohnya kuda itu hidup di mana? Di darat. Apakah itu organisme tanah? Di dalam tanah dia hidup, jadi bukan termasuk organisme tanah. Berarti nggak semua hewan kan itu ya kan? Bukan organisme hewan, bukan organisme tanah. Berarti di sini yang ditanya adalah peranan tanah terhadap apa tadi? Peranan tanah terhadap kehidupan. Kalau tempat hidup dia berarti nggak boleh secara spesifik kita bilang ya. Berarti tempat hidup hewan-hewan tertentu. Itu tadi contohnya ada semua di tanah. Ada yang nggak hidup di tanah? Apa itu? Apa yang nggak hidup di tanah? Bunga teratai. Berarti dia hidup di mana itu habitatnya? Di air. Ya, habitatnya juga. Tapi mayoritas ya kan? Oke, good. Ini tujuan yang pertama tadi mendata. Ada di permukaan tanah dan di dalam cacing, batuan, larva, ular. Nah, sekarang Ibu coba bagaimana tadi tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup di tanah tadi. Bagaimana tumbuhan itu bisa hidup di tanah? Bagaimana organisme tadi hidup di tanah? Bagaimana tadi? Dari bakteri.
Dari tanah, iya dari tanah. Dari tanah, ya, dari tanah. Kenapa ada di situ? Karena tanah mempunyai nutrisi berupa mineral dan air yang terkandung dalam tanah. Misalkan kita bandingkan dulu contohnya dengan yang ada di tanah lapang atau di tanah berpasir atau di tanah yang tandus. Kira-kira apakah kalian akan menemukan organisme sebanyak yang kalian temukan tadi? Mengapa? Kenapa, Haryono? Sumber makanan di tanah tandus tadi tidak mencukupi. Juga ada sumber makanan. Tempat tandus itu sumber makanannya nggak ada, kering. Karena tanahnya kering, gitu ya. Berarti kurang ditumbuhi apa? Tanaman nggak bisa tumbuh di tempat yang kering, gitu kan? Kenapa? Karena tidak ada lagi unsur makanan. Dari situ dapat nggak peran organisme? Ada nggak pengaruh peran organisme itu bagi tanah tadi? Bagaimana zat tanamnya? Semakin subur. Berarti banyaknya organisme itu menentukan tingkat kesuburan tanah. Ya? Udah ya? Oke, iya. Oke, itulah dia ya. Kemudian yang terakhir tadi peran organisme tanah berarti ada dari 3 ya. Ada dari 3 peran organisme tanah. Yang pertama tempat habitat hewan dan bakteri. Jadi meskipun tadi nggak ketemu karena bakterinya apa? Karena bakterinya ukurannya sangat kecil. Sebenarnya di situ miliaran, ya. Bukan hanya jutaan lagi, banyak sekali sebenarnya dari di belakang itu. Kita tengok banyak sekali organisme berupa bakteri. Nah, kemudian yang kedua penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Penyedia dan penyaring air. Oke, paham ya? Nah, asal. Kemudian sebagai apanya tadi, ternyata kalian ada tugas ya kan? Ada tugas. Nah, tugas itu tadi ada pertanyaan tentang tugasnya tadi. Uangkan kembali. Nah, di sini kalian belajar membuat laporan. Supaya terbiasa membuat laporan. Karena nanti kalau kita SMA, nah ini seperti adalah bentuk-bentuk laporan. Laporan itu apa saja? Terdiri dari apa saja laporan? Mulai dari judulnya ya, judul, kemudian ada tujuan, kemudian ada lagi lewat WA untuk tugas minggu depan ya. Namanya triplek kecil. Setiap kelompok menyediakan triplek kecil, atau kalau nggak ada triplek kecil bagaimana Bu? Dari mana dicari? Boleh kita cari lagi, plastik. Ternyata bisa di plastik putih itu loh, ya kan? Nah, di situ nanti kita akan melihat tanah yang kau bawa itu masuk ke jenis yang bagaimana. Udah? Dan kemudian juga nanti hari Selasa akan kita bahas juga tentang peran